أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, thalathatul la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftira wal imamul 'adil wa da'watul mazlum. Hadis rawahu Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada detik ini Allah perkenankan kita hadir di rumah Allah yang ada di bumi ini untuk sejenak meninggalkan aktivitas duniawi kita menghadap Allah melalui salat Jumat. Mudah-mudahan Jumat kali ini adalah Jumat terbaik kita sepanjang hidup dan akan mengantarkan kita kepada penghapusan dosa minimal Jumat yang akan datang. Kaum muslimin sidang Jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah berhasil melahirkan generasi yang unggul di bidang akhlak, moral, sopan santun, dan pandai memainkan aspek sosial, emosional, dan spiritual. Generasi inilah yang diklaim oleh Rasulullah sebagai mukmin haqqan, mukmin yang sebenar-benarnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk apa yang disinyalir oleh Rasulullah SAW tersebut dan mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jemaah Jumat rahimakumullah. Semakin dewasa kita, semakin mengerti kita akan makna kehidupan, dan kehidupan kita dari hari ke hari semakin berkualitas. Analogi kehidupan kita ini tak ubahnya sebagai seorang pengendara. Kadangkala kita sampai di medan yang mendaki. Ketika kita mendaki, kita memerlukan gas atau power lebih besar. Akan tetapi kita tidak selamanya di pendakian. Suatu saat kita sampai di penurunan, dan saat menurun itu kita membutuhkan rem lebih banyak. Pada kali yang lain kita sampai di tikungan, seorang pengendara haruslah pandai menyeimbangkan kendaraannya agar tidak terbalik. Dan akhirnya kita sampai di medan yang mendatar. Dan saat itu seorang pengendara silakan memacu kendaraannya sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya, akan tetapi perlu perhitungan. Hadirin kaum muslimin sidang Jemaah Jumat rahimakumullah. Agaknya kehidupan kita seperti itu.
Terkadang kita diantarkan Allah pada kondisi yang bahagia, senang, lapang. Akan tetapi pada kali yang lain kita juga disuguhkan atau diantarkan Allah kepada kondisi yang serba sulit tiada tara. Kehidupan sempit, sedih, senang, susah, dan lain-lain sebagainya. Nah, kedua fenomena ini dalam kehidupan kita datang silih berganti dan bahkan berbarengan di waktu yang sama. Apapun kondisi kita hadirin, baik sedang suka maupun duka, kehidupan kita ini harus menyertakan Allah dalam kehidupan kita ini. Nah, pada saat yang terbatas ini, izinkanlah khatib menyampaikan ada 3 golongan umat yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Thalathatul la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan umat yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ditolak, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Golongan yang pertama itu adalah as-shaimu hatta yuftira. Seseorang yang tengah melakukan ibadah puasa hingga ia berbuka. Hadirin, inilah istimewanya umat Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita ini ada sebuah momentum yang perlu kita manfaatkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum itu adalah ketika kita berpuasa. Kalau kita bicara soal puasa, tentu tidak hanya di benak kita itu hanya puasa Ramadan saja. Ada puasa wajib di samping Ramadan, yaitu puasa nazar misalnya. Kemudian ada puasa-puasa yang sunat bertebaran sepanjang tahun. Apakah puasa Senin Kamis? Apakah puasa Nabi Daud? Apakah puasa Asyura dan seterusnya? Momentum saat kita berpuasa itu adalah sebuah wadah dan pranata yang paling hebat untuk doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang Jemaah Jumat rahimakumullah, berdoa apa saja sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Oh, misalnya di rumah tangga kita, istri, anak, suami selalu gaduh sepanjang masa. Terkadang kegaduhan itu pada hal-hal yang sepele tetapi berakibat fatal. Silakan manfaatkan waktu berpuasa ini. Kemudian mungkin ada di antara kita atau saudara kita atau keluarga kita yang memiliki penyakit yang menahun misalnya, udah kemana-mana berobat dalam waktu yang cukup panjang misalnya. Silakan manfaatkan waktu berpuasa untuk bermunajat kepada Allah. Atau kita sepanjang hidup memiliki hutang misalnya, silakan banyak-banyak berdoa. Rasulullah SAW sudah banyak versi hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana doa agar kita tidak terlilit hutang. Di antaranya adalah Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ada juga ayat Al-Quran, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ada juga doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Silakan Bapak-bapak hadirin, bisa diakses itu di YouTube. YouTube itu bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas keislaman kita.
Hadirin, atau kita menganggap negeri kita, bangsa kita, masyarakat kita, negara kita tidak dalam kondisi baik-baik saja misalnya, silakan manfaatkan momen ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu golongan pertama yang insya Allah doanya tidak ditolak oleh Allah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wal imamul adil, pemimpin yang adil. Hadirin, kalau kita bicara soal pemimpin hari ini, kita bicara sesuatu yang sulit dan rumit. Kenapa rumit? Karena untuk jadi pemimpin itu tidak mudah. Jangankan kita jadi apa-apa, memimpin diri kita dengan organ tubuh yang ada dalam tubuh kita ini sulit. Apalagi semuanya kembali dengan banyak pertanggungjawaban. Dari berbagai referensi kita lihat definisi, pengertian dari pemimpin yang adil itu banyak. Mulai referensi itu kita baca dari buku-buku yang kering dengan nilai-nilai spiritual ataupun yang basah dengan nilai-nilai spiritual. Agaknya filosofis Minangkabau lebih dulu yang dikatakan dengan pemimpin yang adil itu cukup dengan kata yang pendek dan padat. Apa itu? Lama Dewa ketujuh Lurah. Carilah berbagai referensi, bacalah. Kalau kita kerucutkan agaknya itu. Lalu kalau kita baca dalam perspektif Quran dan Sunnah, kita akan menemukan setidaknya ada 3 fungsi kepemimpinan dalam Islam. Fungsi yang pertama itu disebut dengan fungsi kekhalifahan. Kata-kata khalifah itu kita baca dalam kamus bahasa Arab, artinya lebih kurang adalah wakil. Jadi kalau kita khalifatul ard, kita ini tidak tanggung-tanggung. Kita ini adalah wakil Allah yang ada di bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini tidak tanggung-tanggung, hadirin. Wakil Allah yang ada di bumi, yang bertanggung jawab penuh memakmurkan bumi, bukan merusak bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, pada ayat yang lain. Janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah baiknya bumi dicipta. Ba'da islahiha. Makanya jadi pemimpin yang ketika kita memainkan fungsi kekhalifahan, kita harus memakmurkan bumi, jangan merusak bumi. Tentunya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, resources yang ada. Apakah sumber daya alam? Apakah sumber daya manusia? Kalau sumber daya alam, ada etika dalam mengeksploitasi alam, mengeruk kekayaan alam. Jangan enak-enak kita dengan eksploitasi, akan tetapi kita lupa dengan reboisasi. Kalau sumber daya manusia, tempatkan seseorang pada keahliannya. Jangan sekali-kali memberikan job kepada orang yang bukan ahlinya. Kalau itu telah terjadi, mari kita lihat kehancurannya. Itu fungsi kekhalifahan. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi keimaman. Fungsi keimaman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata
kata-kata imam itu memang diambilkan dari ketika kita sholat berjamaah. Ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum, ada yang jadi pemimpin, ada yang dipimpin. Ada etika. Ketika imam takbir, jamaah takbir, jangan sekali-kali mendahului. Kalau mendahului, batal sholatnya. Fungsi keimaman yang harus dimainkan oleh seorang leader atau pemimpin, dia haruslah memenuhi persyaratan. Jangan sekali-kali yang jadi imam itu sembarangan, hafal ayat 2, 3, 4 ayat udah jadi imam. Gak sesederhana itu konsep imam dalam sholat sebetulnya. Persyaratan seorang imam, dia haruslah seorang tafaqih fiddin. Dia adalah seorang yang faqih, orang yang punya pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk hukum Islam. Dia haruslah seseorang yang bertakwa, karena dia bertanggung jawab mentakwakan makmumnya. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Baru seorang imam itu adalah orang yang fasih bacaan Qur'annya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Sakral jadi imam. Makanya pengurus masjid harusnya memberikan alokasi yang besar dana untuk menanam imam. Kebetulan khatib juga ketua masjid di kota kita ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Karena waktu yang sangat terbatas, cukup bisa kita kembangkan nanti dengan referensi bapak-bapak, saudara-saudara yang punya. Kemudian fungsi kepemimpinan dalam Islam yang ketiga itu adalah fungsi kera'inan. Ini diambilkan dari hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin yang kelak akan ditanya atas apa yang kamu pimpin. Rasulullah SAW memakai kata-kata ra'in. Agaknya di waktu itu profesi sahabat banyak menjadi seorang pengembala. Jadi kata-kata ra'in itu kita cari dalam kamus bahasa Arab, lebih dekat terjemahannya, ahli bahasanya dengan kita adalah pengembala. Jadi tiap-tiap kita ini adalah pengembala yang bertanggung jawab atas gembalaan kita. Kalau awak punya kandang sapi, kandang jawi misalnya, awak antar ke padang rumput, menjalan ke Cina, harus dikendalikan gembalaan kita. Jangan sampai mempak pada orangnya, jangan sampai merusak tanaman orang dia. Harus dalam gembalaan kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian golongan yang terakhir, doanya tidak ditolak oleh Allah, adalah wada'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Hadirin, coba gak menak gue sedikit, buri-uri dado sampai detik ini, seumur-umur kita ini, dengan peran yang kita mainkan, apakah kita jadi suami dari istri, kemudian sebagai ayah dari anak, ditambah lagi kalau kita keluar rumah ada amanah-amanah sebagai tugas tambahan, apakah ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, dan seterusnya, termasuk juga pengurus masjid misalnya. Hati-hati kita memainkan peran. Jangan sekali-kali kepemimpinan kita itu menyebabkan orang lain miskin. Kezaliman itu bisa menjelma dalam bentuk keputusan yang kita keluarkan.
Kezaliman itu bisa menjelma dalam bentuk kebijakan yang kita mainkan, yang terkadang kita lupa karena kecongkakan, kesombongan seorang pemimpin, keangkuhan, maka banyak orang yang terzalimi. Kalau ada dunia kau tampu bajinjir, kacak langan labak langan, kacak bati labak bati. Jangan sekali-kali seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, artinya, takutlah kamu kepada orang-orang yang teraniaya, karena tidak ada dinding pemisah antara doa itu dengan Allah. Allah akan mengangkat doa orang itu ke awan dan membuka pintu-pintu langit agar doa orang itu menembus tanpa batas. Oke, kalau orang yang kita zalimi itu komplain dia, kalau dia diam dalam bentuk 1000 bahasa, dia mengadu kepada Allah dengan para pranata yang disiapkan oleh Allah, dengan salat hajatnya, dengan salat tahajudnya, hendak berkilukan. Yakinlah, saudara-saudara hadirin, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.